Aku Al-Aziz yang akan mengalahkan siapapun yang menentangku. Al-Aziz, aku yang akan mampu meratakan. Al-Aziz yang akan mampu mengalahkan. Al-Aziz yang akan mampu merusak dan memusnahkan. Dan Al-Aziz Al-Muntaqimu minal asi, siapa yang bermaksiat kepadaku, aku yang akan mengalahkannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka suratan nasira. Hadirin saudara-saudaraku yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan lagi dalam kajian. Insyaallah dalam kesempatan ini kembali Al-Fakir dengan segala kedangkalan dan keterbatasan ilmunya berbagi mengkaji masih dalam bahasan tafsir Yasin. Dilanjutkan saja kepada ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tanzilal azizir rahim litundira qauman ma undira aba'uhum wa hum ghafilun." Tanzila bisa dibaca tanzilu. Kalau dibaca tanzila ini posisinya atau kedudukannya adalah nasab. Dengan fiil yang dibuang, takdirnya Iqra tanzilal aziz. Bacalah sesuatu yang diturunkan dari Tuhan yang aziz, yakni ya Muhammad Iqra al-munzala minal azizir rahim. Hai Muhammad, bacalah sesuatu yang diturunkan dari Tuhan yang memiliki sifat al-aziz dan sifat ar-rahim. Kalau dibaca rafa, ini kedudukannya khobar untuk mubtada yang dibuang. Takdirnya hadal Quran munazzalu alaika biwasitati Jibril alaihissalam minallah. Bacalah Quran ini yang diturunkan kepadamu melalui malaikat Jibril alaihissalam dari Allah. Siapakah Allah? Al-Aziz adalah yang memiliki sifat aziz. Apakah aziz? Ialah zat yang maha gagah. Artinya al-ghalibu yang mengalahkan, atau al-muntaqimu yang menyiksa minal asi dari orang-orang yang berlaku maksiat. Pertanyaannya, kenapa Allah menggunakan al-aziz dari tanzila? Ini berkaitan dengan sikap orang-orang kafir Quraisy atau kafir Mekah yang menolak terhadap risalah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penolakan yang sangat luar biasa. Dengan penolakan yang sangat lantang, bukan hanya menolak akan kebenaran risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mereka berani melontarkan hinaan-hinaan dan nyinyiran-nyinyiran terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan Muhammad bukanlah seorang nabi, Muhammad bukanlah seorang rasul, dia hanyalah seorang yatim yang diurus oleh pamannya Abu Thalib. Bahkan mereka sampai mengatakan Muhammad adalah tukang syair, tukang nyanyi, dia adalah orang gila, dia adalah seorang dukun, kahin atau tukang tenun. Makanya Allah Subhanahu wa taala di ayat ini menggunakan Al-Aziz yang maha mengalahkan, karena menegaskan dengan keras Allah Subhanahu wa taala terhadap sikap-sikap orang-orang kafir Quraisy dan kafir Mekah yang menolak mentah-mentah atas kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Di sini Allah menyatakan, "Aku Al-Aziz yang akan mengalahkan siapapun yang menentangku. Al-Aziz, aku yang akan mampu meratakan. Al-Aziz yang akan mampu mengalahkan. Al-Aziz yang akan mampu merusak dan memusnahkan. Dan Al-Aziz Al-Muntaqimu minal asi, siapa yang bermaksiat kepadaku, aku yang akan mengalahkannya." Jadi situasi dan kondisi
Waktu itu ketika Rasulullah SAW menobatkan seorang nabi dan seorang rasul, penolakan kafir Quraisy luar biasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggunakan Al-Aziz yang maha mengalahkan, yang maha menyiksa bagi orang-orang yang menolak akan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah Al-Aziz, di ayat ini Allah menggunakan Ar-Rahim. Apa maknanya? Sementara makna Al-Aziz dan Ar-Rahim ini dua sifat yang sangat berbeda, yang sangat jauh secara signifikan. Di sisi lain Allah memperlihatkan Al-Aziznya, di lain sisi Allah memperlihatkan Ar-Rahimnya. Untuk siapa Al-Aziz dan untuk siapa Ar-Rahim. Ar-Rahim di sini lil muta'ina, bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua situasi yang berbeda, ada dua kondisi yang berbeda. Ketika Allah kapan memperlihatkan Al-Aziz dan Allah kapan memperlihatkan Ar-Rahim. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha gagah, bisa mengalahkan siapapun, dan Allah Ar-Rahim bisa menyayangi siapapun orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bacakan oleh Muhammad, Quran ini datang dari Dat Al-Aziz yang maha mengalahkan. Bacakanlah Quran Muhammad di hadapan orang-orang munafik, orang-orang munkar, bahwa Quran ini datangnya dari Ar-Rahim, Dat yang maha penyayang. Faqra ya Muhammad Al-Quran lil munkari hatta yasma'u kalami wa yakhafu minni wa yaji'u ila ansabi. Bacakan Quran Muhammad di hadapan orang-orang yang ingkar, sehingga mereka mendengarkan ucapanku, mendengarkan kalam-kalamku, dan mereka takut kepadaku. Barangkali mereka mendatangkan keinsafan, kembali kepadaku, beriman kepadaku, dan membenarkan risalah kenabian dan kerasulan. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah, biasanya Ar-Rahim identik dengan kata Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Apa makna yang membedakan dari kata Ar-Rahman dan kata Ar-Rahim? Ar-Rahman adalah Allah yang maha pengasih. Artinya siapapun pasti dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terkecuali makhluk seluruhnya yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala pasti mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, semuanya yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala pasti mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mau orang taat, mau orang maksiat, mau orang beriman, mau orang kafir sekalipun, pasti di dunia ini akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mana Ar-Rahim adalah lil muti'ina, hanya bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ar-Rahimah dikhususkan, tidak untuk semuanya, hanyalah bagi orang-orang yang taat, hanyalah bagi orang-orang yang takwa. Sebagian ulama yang mengatakan di dunia pun pasti akan dikasih hanya untuk orang yang taat, ya. Tapi sebagian para ulama mengatakan Ar-Rahim nanti dikasihnya di akhirat, yaitu janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang takwa, yaitu surga yang kenikmatannya begitu dahsyat. Itulah perbedaan Rahman Rahim. Sekali lagi, kalau Rahman adalah Maha Pengasih setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang maksiat, yang taat, yang kafir, yang iman, binatang, tumbuh-tumbuhan, jin, semuanya akan mendapatkan rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi rahimnya Allah nanti di akhirat akan diberikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu janji Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan dengan Ar-Rahim, surga yang begitu dahsyat kenikmatannya. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah, apa tujuannya Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang paling utama, tujuan Al-Quran diwahyukan kepada Rasulullah SAW litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun,
supaya Al-Quran memberikan peringatan kepada kaum-kaum di mana kaum tersebut tidak pernah mendapatkan peringatan. Siapa yang tidak pernah mendapatkan peringatan? Aba'uhum, bapak-bapak mereka, aba'uhum, nenek moyang mereka. Artinya jarak dari Nabi Ismail ke kanjeng Nabi Muhammad SAW sangatlah jauh. Maka disebutnya muddatal fitrah. Jadi masa kepatrohan, kekosongan Nabi dan Rasul. Mereka tidak mendapatkan peringatan dari siapapun karena tidak ada utusan di sana, ya kan? Apalagi jarak dari Nabi Ismail ke Nabi Muhammad sangatlah jauh. Karena Nabi yang pernah berada atau berdakwah di Quraisy dulu adalah Nabi Ismail. Jarak dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad saja sampai 560 tahun, apalagi jarak dari Nabi Ismail ke kanjeng Muhammad SAW sangatlah jauh. Maka dinamakan dengan muddatul fitrah atau masa kepatrohan, di mana tidak ada seorang rasul yang diutus ke tengah-tengah mereka. Aba'uhum, kan? Tidak ada yang mendakwai mereka, tidak ada yang menyampaikan risalah kepada mereka, gitu ya. Maka mereka bagaimana? Fahum ghafilun, mereka goplah, ada dalam kelalaian, ada dalam kebodohan, ada dalam pengingkaran. Jauh mereka anil imani dari iman, warusdi dan dari kebenaran. Yakni ya Muhammad anzalna ilaika hadal Quran. Muhammad, kami telah menurunkan Quran kepadamu supaya apa? Supaya mereka takut, supaya mereka kembali kepadamu dan menerima kebenaran yang datang darimu. Yang dimaksud mereka kaum-kaum adalah kaum Quraisy. Jadi kaum Quraisy yang dimaksud dengan ayat ini. Kaum Quraisy di mana mereka bapak-bapaknya tidak pernah menerima Nabi dan Rasul, tidak pernah menerima risalah kenabian dan kerasulan karena kekosongan dari jarak Nabi Ismail sampai ke Muhammad SAW. Dan memang setiap Nabi sebelum kanjeng Muhammad SAW diutus hanya untuk golongan mereka, diutus hanya untuk daerah-daerah mereka, ya kan? Misalnya kebanyakan di Nabi di Bani Israel, tidak diutus untuk semuanya. Adapun hanya Rasulullah SAW, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, hanya Rasulullah SAW yang diutus ke segenap manusia, rahmatan lil alamin, untuk segala rahmat untuk segenap alam. Adapun nabi-nabi terdahulu sebelum Rasulullah SAW diutus hanya untuk kaum-kaumnya saja. Maka kekosongan disebut dengan masa fatroh, kekosongan Rasul dan Nabi yang menyampaikan risalah kepadanya, sehingga mereka jauh dari keimanan, jauh dari kebenaran. Jadi yang dimaksud jarak fatroh itu dari Nabi Ismail ke kanjeng Muhammad SAW. Ma ja'ahum nabiyyun wala mursalun li'annahum ghafiluna la ya'rifuna dinan wala syari'atan. Ya, tidak pernah datang kepada mereka bapak-bapak mereka, nenek-nenek mereka orang Quraisy dulu, seorang nabi dan seorang utusan. Akhirnya mereka goplah, mereka lalai, mereka tidak mengenal agama dan tidak mengenal syariat. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah, itulah pembahasan tafsir Yasin di ayat Tanzilal Azizir Rahim litungdira qauman ma undira abahum wa hum ghafilun. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan salahnya Allah maafkan, dan apa yang saya sampaikan kebenaran mudah-mudahan jadi tuntunan, jadi pemahaman dan menjadi amal. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rupanya kajian saat ini dicukupkan sekian dulu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.